Dialektika, di dalam kitab Dialektika Pencerahan ini, Adorno dan Horkheimer menganggap bahwa dengan pencerahan itu yang paling terserang, yang paling terugikan, yang paling dihancurkan itu justru adalah subjektivitas manusia, interioritas manusia, batiniah manusia. Karena apa? Di sini walaupun tradisi pencerahan yang muncul di Eropa abad ke-17 dan ke-18, mereka menginginkan melawan dogma-dogma agama di Eropa pada saat itu dan mencoba menghancurkan tahayul-tahayul, khurafat-khurafat yang terjadi di masyarakat pada saat itu, tetapi tetap tidak membawa kepada pembebasan masyarakat, pembebasan individu dari dari dogma-dogma tersebut, malah justru mengukuhkan dogma-dogma tersebut. Jalur pikiran saintifik yang pada awalnya digunakan untuk menghancurkan tahayul-tahayul dan mitos-mitos yang ada di masyarakat, untuk membuka pembebasan berpikir, pembebasan berwacana, pembebasan diskusi, ruang-ruang diskusi dan lain-lain, tetapi kemudian ini semua berubah menjadi dogmatisme dan menjadi sebuah kekuatan besar yang justru mengekang dan menghancurkan apa-apa yang tidak sesuai dengan rasionalitas. Jadi rasionalitas modern yang awalnya dicoba untuk yang awalnya melawan dari dogma-dogma keagamaan pada saat itu, tapi pada gilirannya bukannya justru membuka ranah kebebasan, tapi menjadi dogma agama sendiri yang mengesampingkan dan malah menyisihkan dan menghancurkan apa-apa yang tidak sesuai dengan dogma. Lah kalau memang kita pencerahan betul-betul, Kiai, harusnya orang ya terserah dong, mau mengikuti nilai-nilai agama, ya monggo. Mau mengikuti nilai-nilai sekuler, ya monggo. Mau mengikuti nilai-nilai tahayul, mitos-mitos, ya monggo. Wong pencerahan semuanya kebebasan. Tapi kan yang terjadi tidak seperti itu. Yang terjadi, apa yang mereka kritik mereka lakukan juga sendirinya. Sehingga di alam modern ini orang yang beragama dianggapnya tahayul, orang yang beragama dianggapnya tidak logis, orang yang beragama dengan benar dianggapnya tidak rasional, orang yang memiliki mitos, nilai-nilai yang benar ada dibilang kolot dan tidak sesuai dengan kemajuan, berpikirnya tidak mau maju, nggak mau kaya, nggak mau senang hidup di dunia, terbelakang, primitif dan lain-lain. Jargon-jargon begitu banyak, ya kan? Yang digunakan oleh tradisi pencerahan begitu banyak. Kata-kata yang digunakan yang selalu kita ini sekarang sudah terbiasa. Kolot, primitif, bodoh, terbelakang, konservatif, apalagi puritan, apalagi katrok, dan lain-lain yang justru di alam modern ini tambah kuat, tambah digunakan oleh masyarakat. Karena apa? Kita semua ditekan untuk mengikuti satu garis cara berpikir dan lain-lain. Nah, akhirnya apa? Nilai etika, walaupun pada awalnya tradisi pencerahan kan memiliki nilai etika. Artinya apa etikanya? Manusia harus bebas berpikir. Manusia tidak boleh dibodoh-bodohi oleh tokoh-tokoh agama. Ini kan semua nilai-nilai ini. Tapi seiring perjalanan itu nilai-nilai itu hilang, yang ada tinggal dogma. Kemana sekarang nilai pembebasan dari tradisi pencerahan? Kok yang ada malah justru memenjarakan orang di dalam kungkungan rasionalismenya sendiri. Nilai-nilai itu hilang. Karena apa? Pada akhirnya di dalam struktur kapitalisme, nilai itu tidak lagi penting. Hanya satu nilai yang penting, yaitu time is money. Jadi time is money ini awal ini diutarakan oleh Benjamin Franklin. Benjamin Franklin itu dari Amerika Serikat, yaitu salah satu tokoh Puritan dan tokoh kapitalisme awal yang dia menulis satu buku tentang memuji sistem kapitalisme yang disitir oleh Max Weber di dalam bukunya Protestant Ethics and Spirit of Capitalism. Dia mengatakan ini pertama kali mungkin kita menjadi memahami time is money. Sehingga apa?
segala sesuatu di waktu kita ini, bagaimana caranya kita mengambil dan mengaruk uang yang sebesar-besarnya. Loh, dan yang kita repotnya sendiri, kita-kitanya kadang-kadang tidak malu-malu, tanpa kita ketahui, kita semua juga mengikuti cara seperti ini. Time is money. Terus kemana time to silaturahmi? Ya kan? Waktu yang untuk silaturahmi yang justru kita kalau misalnya silaturahmi atau pergi ziarah-ziarah, udah keluar bensin, udah keluar apa namanya, ini dan lain. Sedangkan katanya Ki Abdullah Saad kemarin, kadang-kadang kita kalau diundang ceramah di satu tempat, dihitung dulu, ini kira-kira nanti amplopnya sama bensinnya ini nyucuk apa enggak, jangan-jangan nanti malah rugi, ya. Nah kalau bisa begitu kan berarti karena kita sudah mengenyam prinsipnya time is money. Ya itu, karena tidak ada lagi nilai lain yang boleh kita gunakan kecuali nilai-nilai kapitalisme itu sendiri. Bahwa kapitalisme yang sesungguhnya bukan sistem nilai, justru menjadi sistem nilai. Nah, disinilah mereka melihat sesungguhnya kehancuran kemanusiaan, kehancuran cara-cara kita hidup sebagai manusia, kehancuran nilai-nilai luhur dan lain-lain, atau malah sampai rasisme dan sampai fasisme orang-orang seperti Hitler yang otoriter dan Stalin yang totaliter ini tidak bisa dipisahkan dari pencerahan. Kalau dulu orang itu menganggap, oh Hitler terus Stalin itu sebagai, oh ini tradisi berbeda, ya kan? Ini tidak bisa sama dengan modernitas. Modernitas itu nggak seperti itu. Tapi justru Horkheimer dan Adorno menyatakan secara berani dan menunjukkan melalui argumen yang cukup logis bahwa mereka ini adalah hasil logis dari pencerahan. Jadi bukan sebagai satu tradisi yang muncul dengan sendirinya, tetapi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sampai ke fasisme, sampai ke kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang terjadi di abad ini semua adalah hasil logis dari kapitalisme. Jadi kalau logika kapitalisme itu kita dorong terus, ya nanti hasilnya itu ya pasti kekejaman yang luar biasa. Sekarang contohnya, kalau misalnya logika kapitalisme ada perbanyak modal, ya. Jadi keuntungan itu bukan dinikmati sendiri, tapi keuntungan itu harus dimasukkan kembali ke modal, sehingga modal tambah besar, sehingga ekspansi bisa tambah besar. Sedangkan kalau ekspansi tambah besar, memerlukan hasil-hasil bumi atau tempat-tempat produksi yang lebih besar, dan memerlukan market yang lebih besar. Nah kalau misalnya memerlukan market dan tempat produksi yang lebih besar, awalnya saya tinggal di Inggris. Saya udah orang paling kaya di Inggris, tapi saya kalau secara kapitalis nggak cukup. Saya menjadi orang kaya di Inggris. Karena apa? Roda modalnya harus tetap jalan. Sehingga apa? Menjajah tempat lain, menjajah Afrika, menjajah Malaysia. Biar apa? Perluasan modal, perluasan produksi, rempah-rempah dan lain-lain yang menjadi raw material, yang menjadi barang mentah untuk produksi. Dan juga perluasan market, perluasan konsumsi, perluasan konsumen. Sehingga apa? Ya pasti akan dilanda oleh kekejaman, pasti akan dilanda oleh kekerasan. Karena belum tentu orang yang tinggal di Malaysia, orang yang tinggal di Ghana, orang yang tinggal di Mali mau tanahnya dijadikan untuk perluasan kapital. Sehingga di mana-mana kapital masuk, di mana-mana modal masuk, di dalam bentuk imperialisme itu pasti terjadi clash. Nah dari sini kita juga mulai memahami orang seperti Pangeran Diponegoro. Bilang katanya Pangeran Diponegoro berontak gara-gara tanah kuburan digusur dan lain. Masalahnya digusur untuk apa? Dan apa sebenarnya yang dilawan oleh Pangeran Diponegoro? Pangeran Diponegoro melawan kehancuran sistem nilai yang selama ini mengkarakteristikkan budaya Jawa. Kok tahu-tahu semuanya menjadi tempat-tempat untuk menanam produk-produk baru, menanam ini, perluasan kapital dan lain-lain, itu yang beliau lawan. Bukan gara-gara tanah kuburan diserempet, ya tanah kuburan diserempet iya, tapi diserempet itu kenapa kok bisa sampai tanah kuburan
seperlu-perlunya tanah kuburan kok diserempet. Karena apa? Karena modal dan memang harus tetap memperluas wilayah. Nggak peduli kuburan kayak masjid kayak apapun, kuburan wali di Jakarta aja mau disuruh untuk bikin mall apa apartemen itu yang di Cikini. Memang begitu. Memang seperti itu. Jadi turaf-turaf sejarah dan lain-lain yang ada di bumi tidak penting bagi mereka. Yang penting bagaimana ini semuanya dijadikan untuk perluasan. Karena apa? Segala sesuatu objek yang ada itu kita melihatnya secara instrumental. Ini objek untuk apa? Kita tidak lagi melihat apa-apa yang ada di dunia ini untuk itunya sendiri, sebagai objek itu sendiri, tapi bagaimana ini nilainya. Bagaimana ini keuntungannya untuk saya. Jadi ya pantas kalau misalnya ini sampai akhirnya menjadi yang diusung, pencerahan tradisi pencerahan yang diusung sebagai tradisi rasional, pada akhirnya justru menjadi tradisi yang irasional. Irasional dong. Orang mau sekaya apa sih? Ya kan? Untuk 7 turunan itu sudah cukup kekayaannya. Kok masih tetap harus terus? Itu rasionalitasnya di mana? Ya kan? Nggak bakal cukup, kitanya udah pasti mati, hartanya tidak akan cukup dinikmati sampai 7 turunan, kok masih tetap harus memperbesar. Nah itu nilai rasionalitasnya itu di mana? Itu yang dipertanyakan. Jadi dialektika pencerahan itu menghasilkan kehilangnya otonomi moral dari individu. Sehingga apa? Kalau sudah tidak ada otonomi moral, tidak ada kebebasan berpikir, akhirnya yang ada adalah irasionalitas berdasarkan kepamaan yang terjadi. Sehingga apa? Orang-orang yang muncul dalam tradisi pencerahan ini pada akhirnya bukan orang-orang yang mempunyai pemikiran yang kritis terhadap masyarakat, terhadap sistem yang ada, tapi justru orang-orang yang siap mengikuti perintah. Ya. Dia tahu jam 8 sampai jam 5 sore dia harus kerja, dia sudah mengikuti perintah apapun, tidak lagi tanya mengenai ini implikasinya apa, hasilnya apa, dan lain-lain. Karena apa? Yang dia tahu cuma sudah terkotak-kotakan, karena dia tidak lagi melihat garis peta besarnya, tapi sudah hanya dilihat melalui proses spesialisasi itu yang kita bahas kemarin sebagai rasionalisasi atau efisiensi. Sampai sekarang kita perusahaan-perusahaan harus melakukan efisiensi. Dulu zaman Pak Harto, misalnya yang saya tahu betul itu perhutani misalnya. Perhutani itu sebagai kan kekayaan dan hasil alam itu dikuasai oleh negara. Nah, negara membentuk perhutani, ya kan? Perhutani itu kemudian karena zaman Pak Harto itu dulu ekonominya berbasis kerakyatan. Jadi perhutani menguasai hutan, tapi tidak boleh menguasai, tidak boleh membangun pabrik untuk memasak hasil getah. Misalnya dulu itu getah itu dijadikan untuk gondorukem, gam resin, ya kan? Gondorukem. Nah itu getahnya itu walaupun miliknya perhutani, milik negara, dan nanti yang akan menjual keluar sebagai komoditas ekspor itu adalah negara, tetapi yang memasak biarkan pabrik-pabrik kecil yang ada di masyarakat. Sehingga apa? Dulu perhutani zaman Pak Harto itu mendukung sektor swasta dan lain untuk bikin pabrik kecil-kecilan. Pabrik ini untuk membuka lapangan kerja. Apa tugasnya? Memasakkan getah-getah dari perhutani. Oke. Memang secara ekonomi tidak rasional. Kalau misalnya perhutani bikin pabriknya sendiri, pasti keuntungannya lebih besar. Tetapi ada implikasi sosialnya. Oke, nggak apa-apa. Biar apa? Ekonomi kerakyatan itu maju. Biar di tempat-tempat yang berbeda ini, pengusaha swasta bisa membangun, pengusaha menengah bisa muncul, bisa membuka lapangan kerja dan lain-lain. Nah sekarang yang terjadi dengan sistem ekonomi neoliberal yang dicanangkan apa? Perhutani